Selamat siang Ibu dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu kami dari kelompok 5 beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri Nelji Demtu. Dan saya Stefanus Rumeri. Dan saya Yeskil Jitmau. Di sini saya akan membahas 3 materi. Yang pertama statistik survei, yang kedua desain challenge, yang ketiga persona. Materi pertama yaitu hasil statistik survei. Untuk petunjuk penilaiannya angka 0 sama dengan tidak, angka 1 sama dengan iya. Di sini kami membuat 7 pertanyaan bagi pengguna atau user. Yang pertama, apakah Anda pernah melakukan pemesanan jahit sepatu secara online? Di sini kami mendapatkan 45 tanggapan, yaitu 77,8% menjawab tidak dan 22,2% menjawab iya. Yang kedua, apakah aplikasi web seperti ini dapat membantu atau tidak? Di sini kami mendapatkan 45 tanggapan dengan 86,7% menjawab ya dan 13,3% menjawab tidak. Yang ketiga, apakah aplikasi web tersebut dapat mempermudah pekerjaan? Di sini kami mendapatkan 31 tanggapan dengan 90,3% menjawab ya dan 9,7% menjawab tidak. Yang keempat, apakah aplikasi web tersebut dapat mengefisiensi waktu? Di sini kami mendapatkan 45 tanggapan dengan 86,7% menjawab ya dan 13,3% menjawab tidak. Jayai pemesanan jasa jahit sepatu secara online. Di sini kami mendapatkan 45 tanggapan dengan 73,3% menjawab ya dan 26,7% menjawab tidak. Yang keenam, jika ada jasa jahit sepatu secara online, apakah Anda mempercayainya atau tidak? Di sini kami mendapatkan 42 tanggapan dengan 76,2% menjawab ya dan 23,8% menjawab tidak. Yang ketujuh, apakah Anda salah satu orang yang menginginkan aplikasi web seperti ini atau tidak? Di sini kami mendapatkan 45 tanggapan dengan 87% menjawab ya dan 13% menjawab tidak. Materi yang kedua yaitu desain challenge. Dari desain challenge itu kami membuat user atau pengguna need. Tujuan dari aplikasi yang kami bangun ini adalah untuk mempermudah user atau pelanggan dan juga membantu para penjahit untuk tidak perlu lagi berkeliling, cukup menunggu agar dapat panggilan pesanan atau order. Insinya dari aplikasi yang kami bangun ini adalah aplikasi pesanan jasa jahit sepatu secara online. Mengapa kami ingin membangun aplikasi seperti ini? Karena banyak sekali para penjahit sepatu yang selalu saja berkeliling untuk mencari customer dan juga ada yang hanya duduk di tempat menunggu tanpa ada pelanggan. Maka dari itu kami membangun aplikasi seperti ini. Materi yang ketiga yaitu persona. Di sini kami membuat dua contoh user atau pelanggan. Yang pertama, Ravenska, umur 21 tahun, mahasiswa teknik informatika S1. Goalsnya, semoga aplikasi ini dapat membantu pemesanan jasa jahit sepatu agar lebih efektif. Problemnya harus menunggu tukang jahit sepatu atau harus keluar rumah untuk mencari penjahit sepatu. Yang kedua, Limbong, umur 20 tahun, mahasiswa FKM. Goalsnya, semoga adanya aplikasi ini bisa membantu user dan jasa penjahit. Problemnya harus keluar rumah untuk mencari penjahit sepatu. Saya Stefanus Rumeri. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi. Yang pertama pack analysis, kedua storyboard, yang ketiga adalah sketsa. Yang pertama adalah pack analysis. Yang pertama adalah people, kedua activity, keempat konteks, kelima teknologi. Yang pertama people atau orang, stakeholder atau pemangku kepentingan dan user pengguna. Yang pertama pemangku kepentingan dalam aplikasi ada pengguna, pelanggan, tim desain, tim pengembangan aplikasi, tim pemeliharaan dan manajer. Dan kedua ada pengguna aplikasi, ada mahasiswa, orang dewasa, pekerja atau lansia. Yang berikutnya anak-anak. Yang kedua adalah activity atau aktivitas.
Yang pertama data pemesanan owner atau jasa, yang kedua data tarif owner atau jasa, yang ketiga data keseluruhan penjual, yang keempat data owner atau jasa, dan yang kelima data stok owner atau jasa, dan berikutnya data wilayah di Jayapura. Yang ketiga adalah konteks. Untuk semua aktivitas yang ditemukan dalam analisis aktivitas, terdapat beberapa konteks yang semuanya dimiliki bersama seperti di bawah ini. Semua aktivitas dilakukan terhadap perangkat Android PC atau laptop. Semua kegiatan dapat dilakukan di berbagai tempat. Berikutnya, aplikasi ini dimaksudkan untuk penggunaan pribadi. Yang berikutnya dapat digunakan dalam berbagai kondisi yang mendesak maupun santai. Dan berikutnya, setiap kegiatan dengan konteks dapat merujuk pada aktivitas di bawah ini. Ada data pemesanan owner jasa, ada data tarif owner atau jasa, data keseluruhan penjual, data-data owner jasa, dan data-data pengguna user, data stok owner atau jasa. Yang berikutnya data wilayah di Jayapura. Yang keempat adalah teknologi. Yang pertama adalah input. Input adalah keyboard virtual, gambar, pilih tanggal dan waktu, dan juga ada tampilan peta. Kalau outputnya adalah layar ponsel atau PC dan laptop. Materi yang kedua adalah storyboard. Pertama, Rafelka adalah seseorang mahasiswa. Ia sering berpergian keluar rumah untuk pergi mencari jasa tukang jahit sepatu. Atau terkadang ia harus tunggu di rumah kapan datangnya tukang jahit keliling yang sering lewat depan rumahnya. Kemudian Rafelka ia menggunakan aplikasi jasa jahit sepatu yang berbasis web ini. Ia tidak perlu lagi keluar rumah atau tunggu berhari-hari lagi. Sekarang ia hanya melakukan orderan atau pemesanan jasa tukang jahit sepatu melalui aplikasi. Dan yang kedua adalah user. User tidak perlu lagi melakukan aktivitas untuk pergi mencari jasa tukang jahit atau menunggu berhari-hari untuk datangnya tukang jahit. User cukup saja melakukan orderan atau pemesanan jasa jahit sepatu melalui smartphone atau melalui desktop. Asalkan user dan penjahit sepatu dapat terhubung dengan internet dan menggunakan aplikasi yang sama. Dan yang berikutnya ini adalah gambar. Kita bisa lihat di bawah ini adalah gambarnya. Dan yang berikut ini juga adalah gambar. Yang ketiga, user cukup melakukan pemesanan jasa tukang jahit sepatu melalui mobile atau ini adalah gambar user menggunakan mobile atau menggunakan desktop. Materi yang ketiga adalah sketsa. Ini adalah tampilan pertama, ada daftar, ada login, dan juga ada owner. Dan ini adalah tampilan login. Jadi kita bisa login menggunakan Google atau Facebook. Dan berikut ini adalah tampilan registrasi atau daftar. Jadi kita kalau mau daftar atau registrasi, ini adalah tampilannya. Dan berikut ini adalah login sebagai pelanggan. Jadi pelanggan login dan juga ada bottom owner dan juga ada info pesanan. Dan ini adalah list owner atau daftar penjahit. Jadi si penjahit yang sudah terdaftar ini adalah namanya. Dan berikut ini adalah owner Stephen. Jadi adalah tampilan penjahit atas nama Stephen. Yang berikut adalah info pesanan pelanggan. Ini adalah tampilannya. Dan ini adalah info owner atau info si penjahit. Jadi ada nama penjahit dan juga ada lokasi dan jenis kelamin dan nomor HP-nya. Dan ini adalah login owner yang sudah terdaftar. Jadi owner yang sudah terdaftar ia tinggal memasukkan username dan password untuk masuk ke dalam aplikasi. Dan berikutnya adalah halaman owner. Jadi di halaman owner ini si owner bisa melihat info pesanan pelanggan. Dan berikutnya adalah info pesanan owner. Jadi ini adalah tampilan untuk pesanan yang sudah terkirim, tinggal si penjahit atau owner melakukan verifikasi atau validasi. Saya Yeskiel Jitmau. Saya akan membahas 3 materi, yaitu wireframe, prototype, dan heuristic evaluation. Yang pertama wireframe. Di sini halaman utamanya yaitu daftar, login, dan penjahit. Yang berikut login menggunakan di sini menggunakan apa? Menggunakan Google atau Facebook. Halaman berikutnya yaitu registrasi atau daftar. Di sini halaman registrasi atau daftarnya seperti ini. Yang berikut halaman login sebagai pengguna aplikasinya. Di sini ada button penjahit dan info pemesanan. Halaman daftar penjahit. Di sini daftar penjahit yang sudah terdaftar. Daftarnya dibuat seperti pada gambar. Dan penjahit yang dipilih seperti penjahit Steven. Di sini pengguna aplikasi memesan halaman ini pengguna aplikasi memesan si penjahit. Yang berikut info pemesanan pelanggan. Di sini pelanggan yang menggunakan aplikasi bisa melihat info pemesanannya di halaman ini. Yang berikut info penjahit. Info penjahit di sini untuk si penjahit untuk melihat si pemesanan atau penjahit. Di sini halaman login yang sudah terdaftar. Di sini halaman login yang sudah terdaftar artinya halaman penjahit yang sudah terdaftar. Jadi di sini penjahit yang sudah terdaftar tinggal masukkan username dan password. Halaman penjahit di sini ada
info pemesanan. Selanjutnya halaman info pemesanan penjahit. Seperti ini halaman info pemesanan penjahitnya. Dan materi yang kedua yaitu prototype. Prototype di sini halaman dashboardnya seperti di sini ada button home, button cari penjahit, dan button info pemesanan, button info profil penjahit. Dan di bawahnya ada button lookout. Di sini kami menggunakan satu tags dalam prototype-nya yaitu tags cari penjahit. Saat kami mengklik tags cari penjahit, masuk ke menu pilih penjahit. Sini menu pilih penjahit. Sini ada penjahit, semua penjahit yang sudah terdaftar, dan pada saat si penjahit si pelanggan ingin mencari penjahit yang sudah pernah dia pesan, tinggal mencarinya di ujung kanan atas. Dan berikut di sini halaman pemesanan. Sini pelanggan masukkan nama, tanggal, lokasi, nomor HP, nomor rekening sudah otomatis dari nomor rekening penjahit, dan bukti pembayaran. Di sini ada info penjahit, info si penjahit. Materi berikut yaitu 10 heuristic operation. Teman-teman bisa lihat severity ratingnya pada tabel di samping. Yang pertama, visibility of sistem status. Pengguna perlu mengetahui apa yang sedang terjadi dengan sistem yang sedang dijalankan. Secara umum, aplikasi jasa sepatu online sudah menerapkan prinsip ini. Berikut contohnya pada halaman info pemesanan dilengkapi dengan status pemesanan, sudah diterima, belum diterima, tidak diterima. Yang kedua, between system and the real world. Sistem dapat berkomunikasi dengan bahasa kata, konsep keterangan yang digunakan pada sistem merupakan bahasa yang sudah cukup familiar dengan pengguna aplikasi pemesanan jasa jahit sepatu adalah orang Indonesia. Karena itu aplikasi itu menggunakan bahasa Indonesia pada menu, button, dan keterangan. Yang ketiga, user control and freedom. Pengguna kadang salah memilih fungsi dalam sistem dan butuh emergency exit untuk meninggalkan kondisi tersebut tanpa proses. Untuk itu, dibutuhkan keleluasan pengguna dalam mengontrol apa yang dia gunakan. Pada aplikasi pemesanan jahit sepatu masih belum ada kontrol jika ada pembatalan pemesanan yang sudah dikonfirmasi oleh penjahit, dan sebaliknya jika tiba-tiba penjahit membatalkan pemesanan pelanggan. Untuk masalah ini skala severity ratingnya 4. Yang keempat, konsistensi and standard. Standar diperlukan agar pengguna tidak memiliki pikiran yang berbeda terhadap suatu kata, situasi, ataupun aksi. Semuanya telah mengikuti platform yang ada sesuai kesepakatan konsisten dalam sebuah sistem. Pada aplikasi pemesanan jahit sepatu sudah menggunakan ukuran pattern dan tipografi yang sama untuk semua halaman. Yang kelima, error prevention. Lebih baik membuat desain yang mencegah pengguna melakukan kesalahan daripada memunculkan pesan error yang bagus. Hal ini dapat dilakukan agar membuat kondisi pencegahan yang akan dilakukan menggunakan atau melakukan pencegahan ulang dengan cara memunculkan konfirmasi kembali. Untuk masalah ini, skala severity rating 1. Yang keenam, recognition, feature, dan recall. Minimalkan pengguna mengingat dengan membuat objek, tindakan, dan pilihan yang terlihat. Pengguna tidak seharusnya mengingat informasi dari satu bagian ke bagian lain. Pada aplikasi pemesanan jasa jahit sepatu, belum ada rekomendasi penjahit sepatu berdasarkan sepatu yang dijahit. Untuk masalah ini, skala severity ratingnya 2. Yang ketujuh, flexibility and efficiency of users. Interface sistem dibuat agar pengguna dapat bekerja dengan mudah dan efisien. Menu pemesanan jasa jahit sepatu ada di bagian atas halaman. Walaupun halaman digeser atau berpindah, menu utama masih bisa dilihat. Yang ke-8, pathetic and minimalist design. Sistem menyajikan informasi yang relevan dan diperlukan pengguna. Jadi informasi yang disajikan tetap lengkap. Contohnya, pada halaman cari penjahit hanya ada nama penjahit saja, tidak ada data-data lain, dan
pada pilihan penjahit. Yang 9, help users recognition, diagnosis, and recover from error. Pesan kesalahan dijelaskan menggunakan bahasa yang jelas yang dimengerti oleh pengguna, menjelaskan permasalahan dan memberikan saran sebagai solusi. Pada aplikasi pemesanan jasa jahit sepatu belum ada fasilitas ini, terutama pada pesan kesalahan ketika user mengisi data registrasi dan profil. Untuk masalah ini, skala seperti rating 3. Yang ke-10, help and documentation. Ketersediaan help dan documentation yang cukup membantu pengguna untuk menjalankan aktivitasnya pada sistem. Untuk masalah ini, skala severity rating 4. Kesimpulan dari hasil evaluasi aplikasi pemesanan jahit sepatu adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat pada sebelah kiri saya. Sekian, terima kasih.